Kemudian ini pertanyaan, kalau misalnya ini virus itu mati ketika orang yang terkena itu mati, nah kenapa kita nggak boleh memandikan jenazahnya yang meninggal kena COVID ini, Dok? Terkait masalah pemulasaran jenazah yang terkonfirmasi COVID, ini banyak yang salah paham dan banyak juga hoax-hoax yang beredar. Nah, saya menjelaskan dari segi pandang saya dulu, mungkin nanti untuk lebih lanjutnya bisa dilihat dari referensi. Kenapa sih kalau misalkan jenazah yang terkonfirmasi COVID tidak bisa menularkan virus lagi, tetapi kok nggak boleh dimandikan jenazahnya. Nah, terkait juga masalah replikasi virus dan bagaimana virus bisa menular ke dalam tubuh manusia. Jadi tubuh manusia itu mempunyai satuan sel dia. Nah, itu adalah inang bagi virus. Virus tidak bisa hidup di luar dari inangnya, yaitu sel manusia, kayak gitu. Dan virus itu bisa menyebar dan bertahan lama di luar sel-sel virus, di luar sel-sel manusia, itu hanya hitungan jam atau menit seperti itu. Dan menularnya pun lewat cairan tubuh atau percikan. Misalkan kayak seperti kita ngomong, seperti kita batuk, seperti kita bersin. Nah, seperti itu bisa menular. Makanya perlu kita mengkampanyekan memakai masker jika keluar rumah, seperti itu. Dan physical distancing. Nah, terkait masalah gimana kok nggak boleh sih kita orang yang meninggal terus kita mandikan, kenapa tidak boleh? Nah, untuk diketahui dulu ada protokolnya juga dari Kementerian Agama mengenai protokol jenazah yang terkonfirmasi COVID. Nah, di situ kenapa sih walaupun sudah aman tetapi tidak boleh? Jadi dalam dari jenazah itu kan saat orang itu sudah meninggal kan, istilahnya sel-sel itu juga memerlukan waktu untuk mati dia, untuk mati. Setelah itu tubuh itu pun juga bakal mengalami, tubuh yang sudah meninggal itu bakal mengalami pembusukan. Virus itu tapi nggak langsung mati saat itu juga? Tidak langsung mati. Yang saat di luar tubuh manusia itu tidak langsung mati. Dia kan tadi saya sudah jelaskan, di dalam droplet pun, di dalam cairan-cairan tubuh itu masih keringat gitu ya? Ya, keringat dan cairan. Kan kalau misalkan tubuh jenazah itu yang sudah membusuk dan mengeluarkan cairan-cairan tubuh, nah itulah yang tidak boleh dimandikan. Takutnya apa? Takutnya nanti saat orang memandikan, apalagi tidak memakai alat pelindung diri yang lengkap, dia bakal terpapar oleh cairan tubuh jenazah tersebut, mungkin keringat, mungkin cairan-cairan dari mulut, cairan-cairan dari dubur, mohon maaf, dan sebagainya. Akhirnya saat dia sudah selesai, ada resiko, walaupun sedikit dia sudah memakai alat pelindung, cuci tangan, tapi masih ada resiko. Kemungkinan. Makanya Kementerian Agama pun sudah memberikan protokol tentang pengurusan jenazah tersebut. Salah satunya pasien yang terkonfirmasi tidak dianjurkan untuk dimandikan dan dibungkus dengan sangat rapat. Ya. Jadi seolah-olah bukannya gimana, pasien yang terkonfirmasi dan meninggal itu terkena COVID, itu berarti perlakuannya sama kayak orang kena HIV gitu? Enggak juga? Kalau untuk yang terkena HIV kan dia masih virus juga. Nah, karena sekarang ini COVID-19 ini lagi penyebarannya yang luas, masif, jadi penularannya itu yang sangat cepat. Nah, itu sekarang menjadi protokol utama gimana caranya supaya tidak menularkan walaupun ada chance sedikit gitu. Untuk HIV pun juga harusnya seperti itu. Gitu ya. Mungkin antum dokter ada tambahan? Kalau kayak misalnya COVID ini kan penyebarannya sangat cepat ya, jadi istilahnya high patogenik kalau kata profesor kemarin tuh yang sempat kita dengar. Jadi dia cepat penyebarannya, kemudian sangat infeksius. Apabila mengenai kasus pasien yang rentan, itu akan cepat sekali dia.
menyebabkan kesakitan gitu loh. Nah, makanya untuk mencegah itu kan kita antisipasi dengan pelindung-pelindung gitu kan, cuci tangan, pelindung, kemudian sampai memandikan jenazah pun itu sebaiknya diganti kan gitu, di tayamum kalau kita kan. Nah, itu memang udah ada, iya itu di tayamum terus dikasih disinfektan, diplastikin lagi, dibungkus berulang kali, terus dikasih kotak lagi, Ya Allah. disemprot lagi kotaknya gitu. Jadi nanti setelah jenazahnya mau diantar, nanti ruangan itu pun nanti akan disinfektan, disemprot semua ya. Semua ya. Itu untuk apa ya? Untuk itu mencegah resiko penularan itu. Ya kan dikhawatirkan itu kan. Ya walaupun memang kemungkinan tertularnya kecil walaupun sudah pencegahan gitu, tapi itu kan usaha kita untuk menanggulangi itu ya. Kayak gitu. Kalau terkait apa namanya HIV, pasien-pasien HIV ataupun penyakit menular lainnya seperti TBC ya kan. TBC kan juga keras juga itu. Infeksius juga. Ya itu sama juga seharusnya. Iya, seharusnya sama, iya. Kayak gitu.